Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas dipuji, hanya Dia yang layak untuk dipuja. Karena kebaikannya, karena nikmatnya, segala hal yang kita inginkan bisa terlaksana. Maka sekali lagi tiada yang pantas untuk dipuji melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subhanallah. Pagi hari ini kita berada di Masjid Al-Madani, mengingatkan kita dengan Madinah, mengingatkan kita dengan kota Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya bernama Yathrib atau Yathrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diutus di kota Madinah. Beliau dilahirkan dan tumbuh besar di kota Makkah Al-Mukarramah, bumi terindah yang paling dicintai oleh Allah. Mulailah Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah di kota Madinah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu umur beliau 40 tahun. Orang-orang yang menerima dakwah beliau bukanlah orang-orang kaya. Orang-orang yang menyambut dakwah Islam bukanlah orang-orang yang berduit, bukan para pejabat, bahkan budak-budak dan orang-orang yang lemah. Itulah pengikut para nabi. Lambat laun dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkembang di kota Mekah. Tapi tidak lama setelah itu dakwah beliau mendapatkan tantangan yang dahsyat. Ayat pertama yang turun adalah Iqra. Setelah Iqra turun ayat kedua, apa jemaah? Anda mau kasih hadiah nih. Nah, Al-Muzammil. Al-Muzammil. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itulah. Kita wahyu kedua yang turun. Nah, Al-Muddathir. Nah, ya ayyuhal Muddathir. Kirim ke belakang sana. Baik. Qum fa'anzir. Bangun engkau, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir.
Mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak umatnya kepada la ilaha illallah. Tantangan demi tantangan beliau hadapi. Sebagian sahabatnya dibantai sampai mati. Demi menegakkan la ilaha illallah. Ayat-ayat yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah adalah surat-surat pendek yang kita baca di juz amma. 95% surat-surat itu turunnya di Makkah. Menanamkan tauhid, menanamkan tentang keimanan dengan hari akhir, menancapkan di dada para sahabat bahwa bumi ini akan hancur lebur. Idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat, idza sama'un syaqqat. Semua penjelasan tentang akan berakhirnya bumi ini. Masjid ini kelak akan rata dengan tanah. Perumahan Antonio apa tadi kita masuk? San Antonio akan rata dengan tanah dan kita tidak akan tahu di mana kita pernah tinggal. Ditanamkan di hati para sahabat al-iman billah dan iman dengan yaumil akhir. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membuahkan generasi-generasi yang minoritas. Enggak banyak. Sedikit. Di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi mereka seperti pilar-pilar dakwah tauhid itu. Disiksa sampai mati. Tetap mereka tidak meninggalkan agama mereka. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Ditusuk di kemaluannya. Sampai meregang nyawanya. Tetap dengan la ilaha illallah. Kita sekarang dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Sebagian kita menjual agamanya. Demi sedikit kenikmatan dunia ini. Tapi ternyata kota Mekah tidak mau menerima la ilaha illallah. 13 tahun. Waktu yang tidak pendek. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Pernah diboikot selama 3 tahun. Bahkan kata sebagian sahabat, kita tuh makan daun-daunan. Sehingga kita buang kotoran seperti kambing. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Akhirnya diusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dan para sahabatnya sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Sebelumnya ada yang hijrah menuju ke Habasyah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun, tepatnya pada tanggal 27 Safar tahun pertama Hijriah, beliau meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau keluar dari kota Mekah, semua orang cinta dengan tanah airnya. Semua orang cinta dengan tempat kelahirannya. Apalagi ini kota Mekah, di situ ada rumah Allah. Ada Baitullah di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kota Mekah, beliau mengatakan, wallah, demi Allah, inni la a'lamu annaki ahabbu baladillah ilayya. Demi Allah, aku benar-benar tahu engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Wa annaki ahabbu ardillah ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki khairu buq'atin ala wajhil ard. Wa ahabbuha ilallah. Dan engkau adalah sebaik-baiknya bongkahan
bumi, di muka bumi ini. Dan engkau yang paling dicintai oleh Allah. Terus kenapa beliau keluar? Kata beliau, walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena pendudukmu yang mengusir aku enggak bakal keluar dari negeri ini. Tapi begitulah keridhaan seorang hamba. Tatkala harus berpisah dengan sesuatu yang dia cintai, dia siap berkorban apa saja demi menyampaikan la ilaha illallah ini. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan itu beliau dikejar-kejar, bahkan pengumuman sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, dapat 100 ekor onta tiap kepala. Beliau berjalan, dikejar-kejar, nggak tidur nyaman, tidak seperti kita sekarang ini. Sampai kota Madinah. Singkat cerita, mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah membentuk masyarakat madani. Seperti masjid kita. Apakah masjid ini bernama Madani hanya sekedar nama tanpa arti? Atau memang benar masjid ini berkiblat kepada kota Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin menumbuhkan masyarakat seperti masyarakat yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi menata kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas belum, masih minoritas. Sedikit jumlah mereka. Para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebagian tidur di masjid. Nggak tidur di rumahnya. Kenapa mereka tidak tidur di rumah? Nggak punya rumah. Rumahnya ditinggal di kota Mekah. Diserahkan kepada orang-orang kafir semua. Demi la ilaha illallah mereka siap tidur di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah nggak punya rumah dan para sahabat tidak membangunkan rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian pertama bangunan yang beliau bangun adalah masjid. Dari situ bermulanya dakwah Islam ini. Dari rumah Allah. Baru setelah itu beliau bangun rumahnya. Kita lebih sering bingung dengan rumah kita. Memperluas rumah kita. Membesarkan rumah kita. Masjidnya dibiarkan terbengkalai. Kadang kalau umat Islam gak punya masjid. Masjidnya numpang. Pinjem. Suatu saat mungkin mereka diusir dari masjid itu. Bisa jadi. Rasulullah SAW yang pertama dibangun adalah masjid. Mulai ditata kota Madinah. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang-orang musyrikun. Ada orang-orang Yahudi yang memiliki kekuatan besar di kota Madinah. Mereka memiliki benteng-benteng yang tak terteroboskan. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir. Kemudian ada Banu Quraidah. Tapi Rasul tata. Sedikit jumlah beliau pada waktu itu bersama beberapa sahabatnya. Tapi ternyata yang sedikit bisa menguasai. Bisa mengatur. Bisa membuat masyarakat Madinah tunduk kepada la ilaha illallah. Mulai dakwah Islam disebarkan. Terjadi peperangan pertama. Karena kita tahu selama di kota Mekah nggak ada peperangan. Itu hikmah dalam berdakwah. Ketika engkau kecil, jangan mau mati konyol. Ya, Allah bakal bantuin kita. Nah, tapi tetap butuh perhitungan. Allah tidak mengizinkan kaum muslimin berperang di kota Mekah. Sampai hijrah ke kota Madinah. Peperangan pertama yang terjadi adalah perang
Badar. Pertanyaannya, kapan terjadi perang Badar dan berapa melawan berapa? Ana kasih hadiah. Nah, tahun berapa? 2 Hijriah. 300 lawan 1000, Masya Allah. Kirim ke belakang. Nah, 300 lawan 1000. Kita ini dalam kondisi sekarang lemah. Perlu kita mengingat sejarah. Di dalam sejarah itu ada api yang dapat membakar nyali. Ada api yang membuat kita meninggalkan tempat tidur kita. 300 ya mah. Lawan 1000. Mana yang menang? Yang mana yang menang ya mah? 300 yang menang. Persiapan mereka sama sekali nggak ada. Mereka keluar dari kota Madinah bukan untuk perang. Untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan pasukan perang. Dan terjadilah apa yang terjadi. Pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua. Dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin pulang membawa kemenangan. Kemudian bangsa-bangsa kafir Quraisy. Mereka tidak ridha dengan hal itu. Setahun kemudian. Mereka datang dengan pasukan yang lebih besar. Untuk menyerang kota Madinah. Untuk menyerang masyarakat Madani di sana. Untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membumi hanguskan kota Rasul sallallahu. Berapa pasukan yang dibawa? Dan berapa melawan berapa? Kemudian siapa yang menang? Jamaah. Mana nih masyarakat Madani? Nah, fadhal. 10.000 melawan 1.000. Nah, betul. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Nah, ada kejadian peperangan yang 10.000 melawan 3.000. Tapi bukan ini. Mana nih yang mau jawab? Kita nih jangan cuma ngelihat berita Novanto, berita ada. Nggak nambah kita beriman kepada Allah. Nggak nambah kita dekat sama Allah. Tapi kita terus mengikuti. InsyaAllah. Kapan kita membaca tentang diri kita? Supaya tahu inti itu siapa sih? Inti kenapa ada di sini? Oh ternyata ana berasal dari dulu tuh. Dari perang Uhud. Antum tahu kejadian perang Badar. Ketika 300 melawan 1.000. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah hancur. Yang 300 ini, lan tu'bada fil ardi ba'dal yawm. Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Beliau maksa minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jemaah kita harus tahu bahwa keberadaan kita nih hasil dari doa Rasul SAW di perang Badar, di perang Uhud. Perang Uhud itu berapa melawan berapa jemaah? Masih lupa antum. Oh dulu saat waktu SD kita belajar tuh. Nah, waktu SD. Setelah itu nggak ada lagi. Kita nggak pernah baca itu. Maka kita menjadi minoritas di antara mayoritas. Karena kita nggak tahu tentang diri kita. 3.000 melawan 700. Mana yang menang? 3.000. Perang Uhud itu antara menang dan kalah. Orang-orang kafir datang untuk membumi hanguskan kota Madinah dan membunuh Rasul SAW. Apakah target mereka tercapai? Enggak tercapai. Berarti mereka belum menang. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup.
Dan para sahabatnya masih hidup. Walaupun banyak yang terbunuh pada waktu itu. Maka pada hakikatnya tidak menang, tidak kalah pada waktu itu. Yang terjadi hanya balas dendam mereka. 70 yang mati di perang Badar dari orang-orang kafir. 70 yang mati kira-kira di antara para sahabat Nabi. Abu Sufyan tatkala dia masih kafir. Dia mengatakan, Al-yawm bi Badr. Hari ini balas dendam untuk perang Badar, kata dia. Kata para sahabat, disuruh jawab sama Rasul sesemlah sawa. Nggak sama. Kau katakan satu-satu sama yang di Badar, nggak. Qatlakum finnar, wa qatlana fil jannah. Kata para sahabat, yang terbantai dari orang-orang kafir di Badar masuk neraka, dan yang terbunuh di antara kita masuk surga Allah Jalla Jalaluhu. Nggak sama. Selesai kemudian tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. 10.000 melawan 3.000. Mana yang menang? Yang 3.000. Apakah karena jumlah mereka sedikit mereka menang? Bukan. Karena Allah Jalla Jalaluhu. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah bantu kalian, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Allah itu Rabbus samawati wal ardh. 10.000 orang yang mengepung kota Madinah selama 1 bulan penuh. Karena dibangun Khandaq yang membuat mereka tidak bisa masuk ke kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu para sahabat dalam kondisi ketakutan. Tapi Rasul SAW memberikan kabar gembira akan dibukanya, akan runtuhnya Kisra, kerajaan Persia. Dan akan runtuhnya Kaisar. Rasul menceritakan hal itu pada kondisi sahabat sedang dikepung. Seorang muslim harus optimis dalam kehidupan ini. Dia memandang kepada janji-janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti janji Allah. Tinggal kita nih yang harus siap untuk meraih janji-janji Allah itu. Selesai perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan statement bahwasanya mulai tahun ini nih orang kafir enggak akan nyerang Madinah lagi. Kita yang akan nyerang mereka. Dan betul. Tahun ke-6 Hijriah, Rasul SAW umrah. Yang pertama kali tapi nggak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, beliau umrah. Tahun ke-8 Hijriah. 8. Terjadi Fathu Makkah. Berapa tentara yang dibawa oleh Rasul SAW? Kasih hadiah. Jamaah. 10.000. 10.000 yang dibawa. Dari jumlah yang 300 naik jadi 700, naik jadi 3.000, naik dari 10.000. Subhanallah, semakin banyak umat Islam. Sampai ke kota Mekah, para sahabat melanjutkan perjalanan ke Hunain. Perang Hunain melawan Hawazin. Pada waktu itu jumlahnya 10.000 plus 2.000. Dari penduduk Mekah yang masuk Islam jadi 12.000. Apa kata mereka ketika menuju ke Hunain? Sebagian di antara mereka mengatakan, lan nughlabal yawm min killah. Kita enggak bakal dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Jumlah kita banyak. Bakal menang kita ini dengan jumlah yang banyak. Subhanallah. Ketika muncul kesombongan di dalam jiwa. 12.000 berjalan dengan Rasul SAW menuju ke Hunain. Sampai Hunain ternyata Hawazin sudah mempersiapkan diri di sana. Melempari para sahabat dengan panah. Dari 12.000 semuanya kabur. Yang tersisa hanya 100 orang. Bersama Rasul SAW. Subhanallah. Kemana? Yang 11.900 orang kabur.
kabur. Ketika ada kesombongan di diri mereka, ketika merasa besar, ketika merasa mampu berbuat dengan jumlah mereka, lupa dengan Sang Pencipta. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian, maka ketika itu bumi yang luas menjadi sempit buat kalian dan kalian kabur. Allah mengingatkan bahwa kita menang itu bukan karena jumlah, jamaah. Akhirnya para sahabat mulai kumpul kembali. Allah peringatkan. Jadi kekalahan-kekalahan itu untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Kita ini besar karena Allah. Kita ini menang karena Allah. Bukan karena kita. Setelah terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Tahun ke-10 beliau haji. Haji itu jadi haji yang pertama dan terakhir beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau pulang ke kota Madinah. Beliau meninggal dunia. Pertanyaannya, kapan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah. Kapan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udah jawab barusan antum. Jangan jawab lagi, nggak boleh. Yang belum jawab nih. Nah. Tahun berapa tuh? Tahun 13. 12. 11 Hijriah. Jamaah. Kita ini bulan Rabiul Awal nih. Itu bulan wafatnya Rasul SAW. Kalau lahirnya Rasul SAW terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di Safar. Karena memang pada waktu itu mereka tidak memikirkan tanggal lahir. Antum lihat nenek moyang kita. Antum tanya sama kakek, kapan antum lahir, kek? Waktu itu Belanda masuk Surabaya. Tanggal berapa? Tidak tahu. Mereka nggak ada pikiran mau mengabalkan. Tapi setelah Islam mulai jaya, mulai ketahuan. Rasul SAW meninggal pada hari Senin. Tanggal 12. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ketika beliau meninggal dunia, kota Madinah gelap gulita. Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Madinah, ketika itu Madinah terang semuanya. Maka kalau kita ada istilah Al-Madinah Al-Munawwarah, dari situ penamaannya. Terang kota Madinah. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, gelap kota Madinah. Tapi Islam tidak berhenti. Tidak dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah para sahabat diam. Tidak. Mereka tahu Islam ini harus disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus sampai hari ini Islam terus ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan di mana ada siang. Hatta la yabqa baitun min wabarin wala hajarin wala madarin illa dakhalahu hadzal din. Sehingga tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini, baik yang terbuat dari kulit, terbuat dari tembok, dari batu, kecuali agama ini akan nyelonong masuk ke tempat dia. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin. Dengan kemuliaan orang yang dimuliakan dan dengan kerendahan orang yang dihinakan. Izzan yu'izzullah bihil Islam wa dhullan yudhillu bihil kufra wa ahla. Kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang Islam. Dan kehinaan yang Allah timpahkan kepada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Para jamaah, Masya Allah, Islam sampai ke Mesir.
Di masa siapa Islam sampai ke Mesir? Umar bin Khattab. Islam sampai ke Palestina. Yang dibawa kekuasaan Romawi. Kekuatan yang begitu dahsyatnya. Tapi subhanallah, bisa sampai ke sana. Kemudian Islam sampai ke Indonesia. Tapi para jamaah, apa kiranya Masjid Al-Madani ini akan tetap ada sampai 50 tahun ke depan? Apa kiranya Masjid Istiqlal akan tetap jadi masjid sampai 100 tahun ke depan? Wallahu a'lam. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya Islam di Indonesia akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya madrasah-madrasah Islam, kuburan-kuburan kaum muslimin akan tetap ada sampai kiamat. Nggak ada jaminan. Bisa jadi cucu kita sudah nggak tahu lagi bahwasanya bahwa pernah ada Islam di sini. Bisa jadi. Antum tahu dengan Andalusia, Spanyol, Islam di sana itu 800 tahun lebih. Tapi kalau antum berangkat ke sana sekarang, nggak ada. Muslim yang ada hanya pendatang. Muslim dari Maroko, Muslim dari Tunis, dari Jazair. Kalau penduduk asli habis. Siapa yang menghabisi? Musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai engkau ngikutin agama mereka. Dan itu yang terjadi di Andalusia. Ketika Ratu Isabella menguasai, umat Islam punya 2 pilihan. Atau 3 pilihan. Pilihan pertama, hijrah. Meninggalkan Andalusia. Pilihan kedua, murtad. Jadi Nasara. Pilihan ketiga, dibunuh. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi, umat Islam dipaksa untuk toleransi. Nggak usah diajarin umat Islam toleransi. Kau kok ngajarin umat Islam toleransi seperti ngajarin buaya berenang. Buaya, anaknya buaya, ente ambil, ajarin berenang. Insya Allah, yang ini, yang kanan, yang kiri. Gitu kan. Ente. Buaya diajarin berenang. Pelajarin Islam. Baca sejarah Islam. Di mana Islam mayoritas, di situ minoritas terjaga. Dihormatin orang-orang minoritas. Dijaga gerejanya. Dijaga sinagog mereka. Nggak boleh dihancurin. Ketika Islam masuk ke Palestina, antum bisa berangkat ke sana sekarang, ke Palestina. Ada gereja-gereja yang sebelum zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap berdiri. Sampai hari ini. Tapi antum berangkat ke Andalusia, ke Spanyol. Tidak ada satupun masjid yang pernah dibangun umat Islam yang masih dipakai sholat hari ini. Nggak ada. Jadi kalau berbicara lebih lama mana Islam di Spanyol dengan orang Nasoro di Palestina ketika datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lebih mana, Mak? Lebih lama mana? Di Palestina cuma 700 tahun waktu itu. Dari lahirnya Nabi Isa ke penaklukan Umar bin Khattab 700 tahun. Tapi di Andalusia 800 tahun umat Islam di sana. Habis. Bicara toleransi. Umat Islam itu sangat toleransi. Allah turunkan ayat-ayat toleransi dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW ajarkan tentang bagaimana umat Islam menghormati orang-orang non-muslim. Sampai hari ini gereja-gereja Nasara tetap ada. Dan sampai hari ini umat Nasara dari mulai zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap ada perkampungan Nasara. Antum bisa lihat di Bethlehem sana ada gereja Al-Mahd, Kanisatul Mahd yang disebut gereja tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang tetap berdiri. Enggak ada umat Islam menghancurkan ketika itu. Lah, dilarang sama Rasulullah SAW. Kita diajarkan untuk menghormati.
Kita diajarkan untuk menghargai. Tapi kita diajarkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati engkau. Nah, engkau mau bangun rumah, butuh bantuan kita, kita bangunin. Tapi untuk urusan agamamu, mohon maaf. Kita jagain gerejamu, kita nggak akan hancurkan gerejamu. Tapi kalau kita disuruh ikut, mohon maaf. Nahnu muslimin. Kita kaum Islam. Tapi memang kita akan lihat kenapa kita seperti ini sekarang. Umat Islam yang banyak jumlahnya sekarang berapa jumlah umat Islam? 1,6 miliar. 1.600 juta. Yang 200 juta di Indonesia. Sisanya di bumi Allah yang lainnya. Tapi kenapa dengan jumlah yang banyak umat Islam ditindas? Umat Islam dibantai di Afrika Tengah. Habis satu kampung muslim dihabisin. Sama kejadiannya seperti di Spanyol sana. Perkampungan kaum muslimin berubah menjadi perkampungan non-muslim. Kok bisa? Jumlah mereka banyak. Nah, tapi ada sesuatu yang membuat mereka diusir di sana. Rohingya. Pernah dulu negeri Islam berdiri di sana. Kerajaan Islam pernah berdiri di sana. Ketika Islam berdiri di sana, apa orang-orang Hindu dan Buddha ditindas? Tidak. Mereka tetap ada. Tapi tatkala mereka yang berkuasa, dihabisi umat Islam. Kemudian, kita lihat umat Islam di Bosnia. Islam pernah sampai sana. Tapi beberapa tahun yang lalu Islam mau dihabisin di sana. Umat Islam benar-benar seperti sabdakanlah Rasul SAW. Wih, banyak tapi sedikit. Mayoritas tapi minoritas. Umat Islam dibantai di Irak sana, di Syam, di Afghanistan, di tempat-tempat yang umat Islam mayoritas tapi seakan-akan mereka bukan mayoritas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat nih mengeroyok kalian. Ini salah satu tanda kiamat. Nah, umat-umat datang ngeroyok kalian seperti orang yang saling memanggil ketika mau makan bersama. Antum kalau makan bersama satu nampan nih, nasinya banyak. Antum makan sendiri nggak bisa, kebanyakan nasinya. Antum makan panggil, ya Allah, makan. Panggil semua, kumpul semua. Seperti itu umat Islam, seperti nasi yang dikerubutin sama orang banyak. Para sahabat bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita pada waktu itu sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok? Karena memang orang kalau dikeroyok nggak mungkin lah. Bapak-bapak ngomong mamanya, kita dikeroyok tadi. Ini berapa orang? Kita 8 orang. Yang royok 3. Insya Allah. Ini 8 orang dikeroyok 3 orang. Iya kata dia. Kalah kita. Insya Allah. Maka para sahabat bertanya, nggak mungkin kalau banyak dikeroyok. Maka para sahabat bertanya, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah sallallahu ala nabiyina wasallam." Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit sehingga kita dikeroyok sama mereka? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Katsir. Mayoritas kalian pada waktu itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih. Yang banyak ketika banjir itu banyak buih itu dibawa sama air. Nggak ada bobotnya. Nggak ada. KTP-nya doang yang Islam. Madrasahnya doang yang Islam.
Tapi buih, banyak sekarang madrasah di mana-mana. Masya Allah, sekolah-sekolah Islam. Tapi buih, kata Rasulullah SAW. Kagutha isai. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita melihat, ada penyebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Orang kalau jumlahnya banyak biasanya yang sedikit takut. Mau bertindak takut. Kita ini hati-hati di tengah-tengah mayoritas, tapi ternyata mereka enggak takut. Antum lihat di Indonesia. Di Indonesia. Kejadian di Tolikara. Berapa sih jumlah non-muslim di sini? 20%. 30%. Di Indonesia kita katakan. Tapi mereka berani melarang umat Islam untuk sholat Id. Subhanallah. Pemerintahnya muslim. Menteri-menterinya muslim. Subhanallah. Kok bisa mereka berani berbuat itu? Huda. Kalian buih. Banyak muslim di mana-mana. Bupati-bupati muslim, gubernur-gubernur muslim, guru-guru muslim. Banyak jumlahnya. Tapi buih. Dan Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian dari hati mereka. Mereka dulu takut sama kalian. Nggak ada sekarang takut. Siapapun nggak takut mereka sekarang sama kita. Tidak diperhitungkan umat Islam. Walau jumlahnya banyak. Karena Allah sudah mencabut rasa takut musuh. Dulu, kalau kita bicara dulu nih. Supaya kita tahu bagaimana musuh-musuh Islam takut sama Islam. Dengan keadilan Islam, ya, dengan kebijakan Islam, mereka takut. Ya tadi kita udah ceritakan bagaimana peperangan 300 melawan 1000. Kemudian 700 melawan 3000, 3000 melawan 10.000, takut mereka.